Oke, kembali lagi nih di video net data kali ini. Ketemu lagi mungkin yang nggak asing lah ya kalau misalnya kita udah sering nonton video di net data. Gue Michael. Kali ini sih gue mau coba bawain sedikit pengenalan sini ya tentang White Area Networks. Jadi gue akan nekenin ke SD-WAN dan traditional WAN-nya nanti seperti apa. Gitu. Nah, yuk langsung aja yuk buat teman-teman yang udah penasaran nih, kita check it out, kita cek langsung. Oke, di sini jadi ada sedikit presentasi ini ya tentang perbandingan dari SD-WAN dan traditional WAN itu sendiri. Jadi kita akan komparasi nih ketika kita tanpa SD-WAN dan dengan SD-WAN nanti akan seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke SD-WAN, kita akan coba bahas sedikit tentang WAN. Jadi WAN itu apa sih gitu? Jadi WAN itu kepanjangan dari Wide Area Networks, jadi sebuah jaringan atau network jaringan yang sangat luas cangkupannya. Jadi secara geografikal pun itu sangat luas, bahkan mungkin sedunia itu bisa dibilang WAN. Nah, salah satu WAN networks yang mungkin sering banget kita kenal itu internet. Jadi internet itu bagian dari WAN networks. Jadi jaringan yang memang tersebar di seluruh dunia gitu. Nah, itu bisa menjadi bagian dari WAN networks. Bisa diklasifikasikan seperti itu. Nah, mungkin kalau kita biasa dulu belajar kayak MAN, LAN, WAN, nah WAN ini yang paling tingginya gitu. So, apa SD-WAN? Jadi SD-WAN itu akronimnya atau mungkin kepanjangan dari Software Defined Networking ya. Jadi networking di sini dalam tanda kurung WAN-nya, jadi Wide Area Network-nya. SD-nya itu ya software defined gitu, banyak banget, ada SDN, ada SD-WAN, macam-macam SD Core, macam-macam. Nah, jadi SD-WAN ini membantu teman-teman semua untuk memanage jaringan WAN yang dimiliki oleh teman-teman mungkin di masing-masing site atau mungkin jaringannya masing-masing gitu ya. Jadi dibantu di manage dengan baik gitu. Nah, kira-kira apa aja sih key feature dari SD-WAN itu sendiri? Yuk kita langsung kita intip. Nah, tapi sebelum kita masuk ke fiturnya, kita masuk juga ke karakteristik terlebih dahulu mungkin. Jadi salah satu contoh dari SD-WAN sendiri itu karakteristik pertama dia support mendukung beberapa koneksi, multiple connection. Jadi misalnya dalam satu set kita punya atau dalam satu kantor kita punya koneksinya ada banyak nih, ada VSAT, ada fiber optik, ada wireless, ada 4G, atau mungkin kekinian ada 5G juga mungkin ya nanti ada gitu-gituan. Jadi itu salah satunya yang pertama. Kedua, dia support dynamic path selection. Jadi dia bisa memilih kira-kira dari beberapa jalur atau connection yang dipunya itu jalur yang paling baik menurut user tuh seperti apa. Misalnya kita bisa set parameter misalnya berdasarkan latency, berdasarkan packet loss, berdasarkan jitter, macam-macam itu bisa di define gitu. Dan secara interface pun pada umumnya itu lebih sederhana dan mudah dikonfigurasi dan di manage gitu. Jadi lebih user friendly lah. Dan tentunya biar pada umumnya kalau untuk SD-WAN ini udah support juga dengan IPsec VPN untuk membantu dari sisi keamanannya gitu. Sekarang kita akan coba bahas tentang SD-WAN feature-nya. Jadi fitur-fitur dalam SD-WAN itu ada apa aja sih? Pertama di sini ada resiliency. Jadi resiliency itu lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa meminimalisir downtime terhadap layanan atau jaringan kita sendiri gitu. Jadi dengan teknologi failover, load balancing antar koneksi. Gitu. Dan kemudian ada juga namanya yang kedua ini ada quality of service. Jadi quality of service ini dia bisa menjaga kualitas dari layanan. Tapi yang perlu ditanda kutip di sini adalah QoS itu atau quality of service itu tidak selalu tentang bandwidth management aja. Jadi dia bisa mengatur priority terhadap suatu aplikasi yang memang masih mirip-mirip terhadap bandwidth management sih ya, tapi pengertian di sini agak sedikit berbeda. Kemudian di sisi parameter security, SD-WAN communication itu biasanya sudah disediakan feature dengan IPsec VPN. Jadi antar site atau misalnya kita mau connect kemana itu udah encrypted juga connectionnya gitu.
Next, ada application optimization juga di sini. Jadi kita bisa milih nih dari beberapa jalur yang ada antara beberapa koneksi itu sekiranya eh, jalur yang terbaik untuk menuju aplikasi tersebut itu lewat mana. Dan yang lain-lain itu ada juga one optimizer, one O sebutannya kalau di SD-WAN ya. Jadi ada caching di sisi SD-WAN, jadi sehingga ada cache-nya juga sehingga aksesnya lebih lebih baik gitu. Dan deployment optionnya pun cukup banyak untuk SD-WAN ini. Jadi kita bisa deploy juga di cloud, terus kita juga bisa deploy di on-premise, kita deploymentnya macam-macam. Dan tentunya di deployment option ini pun sudah support dengan namanya zero touch provisioning. Jadi ketika perangkat tersebut datang, jadi tinggal di plug and play aja. Gitu. Nanti langsung manggil ke SD-WAN controller yang ada di cloud atau di data center kita, nanti dia langsung bisa provisioning. Terus bagian administration dan troubleshootingnya pun juga seharusnya lebih mudah. Kenapa? Karena biasanya kalau kita bicara SD-WAN itu semuanya sudah dalam single dashboard untuk provisioning, untuk konfigurasi, untuk manajemen, monitoring, troubleshooting, semua itu udah jadi single dashboard gitu. Terus ada online traffic engineering juga, ini untuk mengatur tadi ya, jadi dia lewat mana trafficnya, misalnya ke aplikasi ini lewat link mana yang lebih baik gitu. Jadi bisa diatur dengan baik dengan online traffic engineering. Dan bisa dimonitor juga dari dashboardnya. Jadi apa sih yang bikin beda dari SD-WAN ini? Pertama, ya fitur, terus karakteristiknya seperti apa, terus deploymentnya, terus penggunaannya juga beda semua. Cost-nya pun yang dikeluarkan beda, bisa lebih besar juga bisa lebih kecil, gitu. Macam-macam sih. Nah, sedangkan kalau kita di traditional one, benefit itu terbatas. Kenapa? Karena biasanya kita mungkin mengenal link MPLS, misalnya untuk koneksi antar cabang itu pakainya MPLS, dan itu biasanya cost yang diberikan ke provider VPN, MPLS VPN itu juga lumayan besar. Sedangkan kalau misalnya dengan SD-WAN, dia bisa menggunakan bandwidth dari internet, sehingga bisa di IPsec VPN, jadi bisa terkoneksi over internet gitu. Ya walaupun kalau over internet kan publik ya, walaupun memang datanya terenkripsi gitu. Tapi ya kita balik lagi secara cost lebih baik yang mana gitu. Tergantung pada use case kita masing-masing. Terus data center dependent nih misalnya. Ini lebih mengarah kita deployment di cloud ya. Jadi kan tadi saya bilang SD-WAN itu kan bisa deploy di cloud juga ya. Jadi untuk memanage-nya itu bisa di cloud. Nah, dengan teknologi SD-WAN atau cloud ini kita nggak bergantungan dengan data center lagi, tapi semua masalah infrastruktur itu sudah di manage oleh si cloud provider biasanya. Terus ada unpredictable application performance, jadi misalnya tiba-tiba lewat link 4G aplikasinya jelek atau lewat link IPsec aplikasi jelek, dia bisa otomatis reroute ke link yang lain berdasarkan performa atau SLA yang sudah kita tentukan, misalnya berdasarkan latency, jitter, paket loss, atau berdasarkan apa, itu bisa di setting di dalam S2. Kemudian infrastruktur yang cukup kompleks. Jadi kalau ditanya traditional one bisa nggak sih melakukan itu semua? Jawabannya bisa, tapi ya itu sangat sulit untuk melakukan customnya. Jadi kalau kita punya resource untuk custom ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau misalnya memang uh, tidak ada ya cukup kompleks itu. Beda dengan SD-WAN yang sudah ada fitur dan dashboard yang sendiri gitu. Jadi mungkin ini summary perbandingannya dari SD-WAN dan traditional one. Jadi kalau SD-WAN itu dia lebih fleksibel untuk berjalan di beberapa network yang mungkin memiliki environment yang berbeda-beda. Misalnya tadi, misalnya kita ada link uplink kita pakai VSAT, terus ada uplink kita yang pakai 4G, 3G itu macam-macam. Dan secara cost juga mungkin kita bisa lebih mudah atau lebih murah ya. Kenapa? Karena ketika kita mendeploy SD-WAN di site-site yang rural atau susah diakses, itu kan ya mungkin resource di sana, human resource di sana mungkin terbatas atau gimana gitu yang mungkin bisa setting failover, bisa setting apa. Tapi kan dengan SD-WAN ini dia bisa adaptasi dengan environment yang ada. Nah, sedangkan traditional one dia ada mungkin namanya MPLS untuk koneksi antar
cabang. Tapi kan memang secara QoS lebih baik menggunakan MPLS karena enkapsulasi header byte-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan IPsec VPN, dan support untuk jumbo frame juga biasanya. Tapi secara cost itu lebih mahal biasanya. Tergantung provider sih sebenarnya. Nah, kemudian sedangkan di SD1 itu dia juga menawarkan salah satu fitur yang dimana dia ada namanya application uh, prioritization. Jadi dia bisa memprioritaskan mana aplikasi yang akan diproses lebih dahulu. Jadi ini masuk ke QoS ya. Nah, sedangkan memang di sisi traditional one juga sudah support untuk melakukan itu, tapi lebih mengarah rata-rata dia menggunakan fitur DSCP ya, gitu, namanya Class of Service rata-rata. Dia bisa sih dibikin misalnya lewat jalur A lebih baik, jalur B atau jalur mana yang lebih baik gitu, itu bisa saja, tapi lebih kompleks lah untuk membuatnya. Kemudian SD1 dia menggunakan fitur encryption dan VPN untuk mengamankan end-to-end network connection. Sedangkan kalau traditional one dia menggunakan MPLS biasanya. Secara security sih lebih secure MPLS ya, karena kan dia di private network gitu. Tapi pada umumnya kalau saya temui di terutama banking industri, dia rata-rata udah MPLS terus ini lagi dikasih IPsec lagi biasanya. Atau kadang ada juga yang beli dark fiber untuk DCI, data center interconnect. Dia udah pakai dark fiber, terus dia deploy WDM sendiri, terus dia kasih IPsec lagi gitu. Ada yang kayak gitu. Terus changes terhadap traditional one juga itu biasanya lebih manual ya gitu. Kalau misalnya kita udah SD1 udah ada controllernya, itu udah infrastructure as a code biasanya. Jadi kita kalau misalnya mau deploy konfigurasi apa, mau ngerubah apa, itu biasanya udah langsung dari dashboardnya aja, dan itu bisa deploy ke banyak perangkat gitu, kemana aja yang kita bisa deploy gitu. Jadi cukup banyak sih ya, fitur-fiturnya. Tergantung balik lagi sama kita mau pakai yang mana, cost operation akan seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih banyak buat teman-teman NetData yang udah nonton videonya. Tapi mungkin saya mau bahas sedikit lagi nih. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pengen mengimplementasikan solusi SD1 ini, cukup banyak sih produk-produk yang bisa diimplementasikan, seperti Fortinet, terus ada Sangfor, terus ada Cisco Viptela, ada dari Silverpeak, terus ada VMware kalau nggak salah juga lagi mau deploy sih, tapi lebih ke arah data center sih ya untuk itu. Nah, jangan ragu-ragu ya buat teman-teman, yuk hubungi aja ke NetData. Bisa komen di video ini atau bisa kirim emailnya ke sales@ngs.id. Oke, makasih banyak. Dadah.